Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai fenomena bahasa gaul di kalangan remaja di Indonesia. Adapun materi yang akan saya bahas adalah yang pertama, latar belakang bahasa, kemudian pengertian bahasa Indonesia dan bahasa gaul. Yang kedua, contoh-contoh bahasa gaul yang sering digunakan di kalangan remaja. Yang ketiga, pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Yang keempat, bagaimana cara mengatasi perkembangan dan pemakaian bahasa gaul di kalangan remaja. Yang kelima, apa pentingnya berbahasa Indonesia. Baiklah, kita akan beranjak pada pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang bahasa. Bahasa adalah identitas dari suatu negara atau suatu wilayah yang digunakan sebagai alat komunikasi utama. Setiap orang membutuhkan bahasa ketika berinteraksi, mengungkapkan ide dan pendapat, serta hubungan sosial lainnya. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia mulai bergeser dan digantikan oleh pemakaian bahasa anak remaja yang disebut bahasa gaul. Pemakaian bahasa gaul tidak hanya dipakai oleh remaja saja. Tak jarang orang berpendidikan pun memakai bahasa gaul ini, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, baik dalam keadaan formal maupun informal, yang mengakibatkan penggunaan bahasa menjadi tidak baik dan tidak benar. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengertian bahasa Indonesia dan bahasa gaul. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang kita pakai sehari-hari, dan juga bahasa resmi negara kita. Dalam penggunaannya, bahasa Indonesia mempunyai beberapa aturan yang harus ditaati agar kita menggunakan bahasa Indonesia ini dengan baik dan benar. Dan sebagai informasi tambahan, bahasa Indonesia ini sebenarnya sudah dikukuhkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yang pertama, bahasa resmi negara, yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, dan yang ketiga adalah alat penghubung tingkat nasional dan alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pengertian bahasa gaul adalah gaya bahasa yang merupakan perkembangan atau modifikasi dari berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia, sehingga bahasa gaul ini tidak memiliki struktur gaya bahasa yang pasti. Sebagian besar kata-kata dalam bahasa gaul remaja itu merupakan terjemahan, singkatan, maupun plesetan. Namun terkadang diciptakan pula kata-kata yang aneh yang sulit dilacak asal muasalnya. Adapun contoh-contoh bahasa gaul yang sering digunakan oleh anak remaja, seperti gue. Gue adalah terapan dari bahasa daerah Betawi untuk mengungkapkan saya atau aku. Kemudian alay. Alay adalah singkatan dari anak layangan, tapi maksudnya adalah orang-orang yang bergaya norak. Kemudian garing. Garing adalah terapan dari bahasa Sunda yang berarti tidak lucu. Kemudian lebay. Lebay merupakan hiperbola dan singkatan dari berlebihan. Kemudian contoh terakhir adalah LOL atau LOL. LOL itu adalah terapan dari bahasa Inggris dan singkatan dari love of lot yang berarti tertawa terbahak-bahak. Namun, penggunaan kata LOL ini itu lebih sering pada komunikasi yang berbentuk tulisan, chat, Facebook, sosial media, WhatsApp, dan lain-lain. Selanjutnya kita pindah pada pembahasan berikutnya, yaitu pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Yang pertama, masyarakat tidak lagi mengenal bahasa baku, sehingga kehilangan patokan dan bimbingan untuk memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang kedua, masyarakat Indonesia tidak lagi memakai ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yang ketiga, masyarakat Indonesia menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajari lebih lanjut karena merasa dirinya telah menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, masyarakat tidak terbiasa atau justru menjadi enggan menggunakan bahasa Indonesia baku. Sementara, bahasa Indonesia adalah bidang pendidikan yang harus dipahami dalam melakukan berbagai pekerjaan, antara lain surat menyurat, pembicaraan resmi, dan seterusnya. Kelima, pudarnya rasa bangga dalam diri masyarakat Indonesia untuk dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sementara mereka sudah terbiasa dengan bahasa pergaulan yang lazim digunakan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi perkembangan dan pemakaian bahasa gaul pada remaja? Yang pertama, menyadarkan masyarakat Indonesia, terutama para penerus bangsa,
bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional harus diutamakan penggunaannya. Dengan demikian, mereka lebih mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar daripada bahasa gaul. Yang kedua, menanamkan semangat persatuan dan kesatuan dalam generasi bangsa dan juga masyarakat luas untuk memperkukuh bangsa Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, dan ini menurut saya poin yang sangat penting dan sangat berpengaruh, yaitu pemerintah Indonesia harus menekankan penggunaan bahasa Indonesia dalam film-film produksi Indonesia, baik film layar lebar maupun sinetron. Kenapa? Karena salah satu pengaruh yang paling besar dalam tatanan bahasa yang kita gunakan sehari-hari itu adalah apa yang sering kita dengar secara intens dan berulang-ulang. Dan tatanan bahasa yang sering digaungkan bersifat menular bagi pendengarnya. Itulah kenapa ketika aktor dan aktris Indonesia menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada setiap film-film mereka, itu juga akan menularkan kepada penontonnya. Dan yang keempat adalah meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dan di perguruan tinggi. Para siswa dan mahasiswa dapat diberikan tugas praktik berbahasa Indonesia dalam bentuk dialog dan monolog, kemudian diskusi kelompok, penulisan artikel, penulisan puisi, dan lain-lain. Kemudian kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu pentingnya berbahasa Indonesia. Kenapa? Karena bangsa Indonesia merupakan bangsa yang lahir dengan keberagaman suku, adat, ras, golongan, dan agama. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa. Dengan keberagaman tersebut, Indonesia memerlukan satu bahasa yang dapat dimengerti semua warga negara dan menjadi pemersatu bangsa. Warga Indonesia tidak dapat lepas dari bahasa Indonesia. Terbukti dari penggunaannya untuk percakapan sehari-hari. Tentu ada peran bahasa yang membuat satu sama lain dapat berkomunikasi dan saling menyampaikan maksud. Tak hanya dalam bentuk lisan, tentu saja bahasa juga digunakan dalam bentuk tulisan. Dengan demikian, peran bahasa Indonesia dalam tatanan kehidupan masyarakat sangat penting. Nah, dari materi-materi yang telah saya jabarkan tadi, kesimpulan dari saya adalah bahasa gaul adalah bahasa pergaulan anak muda yang merupakan keanekaragaman budaya negara ini, di bidang bahasa tentunya. Penggunaan bahasa gaul yang secukupnya dan digunakan tepat sesuai dengan porsinya akan lebih baik dibandingkan dengan penggunaannya secara berlebihan. Bahasa gaul sangat berperan dalam pembentukan bahasa yang digunakan di kalangan remaja karena penggunaannya yang bersifat santai dan fleksibel. Namun, alangkah baiknya kita dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tetap terjaga. Jadi sebagai masyarakat Indonesia yang peduli dan menghormati bahasa nasionalnya, yaitu bahasa Indonesia, kita harus menjaga serta melestarikan bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia. Apabila kita sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka secara tidak langsung orang-orang di sekitar kita juga akan tertular. Dan adapun saran-saran yang saya ingin sampaikan di sini, yang pertama, sebaiknya pemakaian bahasa gaul ini sebisa mungkin dikurangi dan digalakkan untuk pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, pemerintah harus turun tangan dalam membatasi pemakaian bahasa gaul pada media cetak maupun media televisi karena dapat merusak tatanan bahasa Indonesia yang telah ada sejak dahulu kala. Dan yang ketiga, membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan terbiasa menggunakan bahasa Indonesia akan menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air serta melestarikan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, yang ingin saya sampaikan, ada baiknya lagi jika itu semua dimulai dari diri kita sendiri. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam menyampaikan materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.